Tahun 2027, Indonesia akhirnya punya mobil nasional baru namanya Selo, dibikin langsung di pabrik PT Pindad, bareng Polytron, Maspion, sama Mercedes-Benz. Bukan kaleng-kaleng coy, ini mobil lokal rasa Eropa. Dari desain sampai teknologi, semuanya digarap di tanah air. Selama puluhan tahun, Indonesia selalu ditempatkan pada posisi yang sama dalam peta otomotif Asia Tenggara. Pasar besar, tapi bukan pemain utama. Jutaan unit mobil terjual setiap tahun. Pabrik berdiri di mana-mana, namun mereknya nyaris semuanya asing. Indonesia mereknya merek asing semua ya. Emas, nggak ada deh merek dari dalam hanya negeri. berperan sebagai konsumen dan tukang rakit. Setiap wacana mobil nasional muncul, respons publik hampir selalu sama. Skeptis, sinis, bahkan menertawakan. Seolah ada stigma bahwa Indonesia tidak pantas punya merek mobil sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia, dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Nah, balik lagi bersama saya di Jam-Jam Official. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video, yaitu dari channelnya Hippo Academy. Silahkan di subscribe dulu, yaitu channelnya Hippo Academy. Nah, untuk judulnya yaitu Malaysia dan ASEAN Gempar 2027, Indonesia produksi massal mobil nasional Selo karya anak bangsa. Wow, keren nih. Indonesia akan memproduksi secara massal yaitu mobil nasional, yaitu mereknya Selo karya anak bangsa. Keren, kayak gimana nih mobilnya ya? Oke, kita tonton nanti videonya ya. Nah, sebelum kita nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu, yaitu channelnya Hippo Academy dan juga Jam-Jam Official. Kalau sudah di subscribe, mari kita tonton videonya. 1, 2, 3. Bayangkan momen ketika Indonesia yang selama puluhan tahun cuma dicap sebagai pasar mobil asing, tiba-tiba mengumumkan produksi massal mobil nasional mulai 2027. Malaysia dan ASEAN langsung gempar, bukan karena wacana, tapi karena proyek ini digarap Pindad, pabrik kendaraan tempur, bukan bengkel coba-coba. Jika rencana ini benar-benar jalan, peta industri otomotif Asia Tenggara bisa jungkir balik. Pasar terbesar berubah jadi produsen dominan. Tapi pertanyaannya, apakah mobil nasional Selo ini akan jadi simbol kebangkitan industri atau justru memicu guncangan besar yang belum banyak orang sadari? Tahu nggak? Tahun 2027, Indonesia akhirnya punya mobil nasional baru namanya Selo, dibikin langsung di pabrik PT Pindad, bareng Polytron, Maspion, sama Mercedes-Benz. Bukan kaleng-kaleng coy, ini mobil lokal rasa Eropa. Dari desain sampai teknologi, semuanya digarap di tanah air. Selama puluhan tahun, Indonesia selalu ditempatkan pada posisi yang sama dalam peta otomotif Asia Tenggara. Pasar besar, tapi bukan pemain utama. Jutaan unit mobil terjual setiap tahun. Pabrik berdiri di mana-mana, namun mereknya nyaris semuanya asing. Indonesia mereknya merek asing semua ya. Emas, nggak ada deh merek dari dalam hanya negeri. berperan sebagai konsumen dan tukang rakit. Setiap wacana mobil nasional muncul, respons publik hampir selalu sama. Skeptis, sinis, bahkan menertawakan. Seolah ada stigma bahwa Indonesia tidak pantas punya merek mobil sendiri. Stigma itu bukan tanpa sejarah. Kegagalan proyek mobil nasional di masa lalu meninggalkan trauma panjang. Banyak yang menilai masalahnya bukan hanya teknologi, tapi juga konsistensi kebijakan, keberanian politik, dan ketahanan industri. Akibatnya, setiap kali istilah mobil nasional disebut, bayangan kegagalan langsung muncul. Negara-negara tetangga pun terbiasa melihat Indonesia hanya sebagai pasar terbesar, bukan pesaing. Dalam posisi ini, Indonesia seperti dikunci dalam peran pasif yang sulit ditembus. Sementara itu, negara lain di ASEAN justru membangun identitas industrinya. Malaysia dengan Proton, Thailand sebagai basis produksi regional, dan Vietnam yang mulai berani dengan VinFast. Indonesia tertinggal bukan dari sisi pasar, tapi dari keberanian mengambil alih kendali. Padahal secara logika, Indonesia memiliki semua syarat dasar: populasi besar, industri pendukung lengkap, sumber daya manusia melimpah, dan daya beli kuat. Ketimpangan inilah yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Indonesia selalu berhenti di level pasar? Konflik mulai muncul ketika pemerintah Indonesia memutuskan mengubah arah permainan.
Target produksi mobil nasional pada 2027 bukan sekedar proyek industri, tapi sinyal perlawanan terhadap label lama sebagai pasar abadi. Keputusan ini otomatis mengguncang keseimbangan regional, karena jika Indonesia naik kelas menjadi produsen dengan merek sendiri, posisi negara lain ikut terdampak. Dari sinilah kegelisahan mulai terasa, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di kalangan pemain otomotif ASEAN. Namun, yang membuat kawasan benar-benar terkejut bukan sekedar rencana mobil nasionalnya, melainkan satu pertanyaan kunci. Siapa yang dipercaya negara untuk mengeksekusinya dan seberapa serius Indonesia ingin mengubah peta industri otomotif ASEAN? Mobil ini dibekali mesin V6 Euro standar, kenceng tapi tetap irit dan ramah lingkungan, suspensi udah elektromagnetik, jadi pas jalan di aspal Indonesia yang suka nggak rata, lu bakal tetap nyaman, nggak goyang-goyang. Ini baru mobil yang ngerti rakyatnya sendiri. Ada airbag system, stabilisasi elektrik, plus rem ABS. Mobil ini dibanderol dengan 316 juta doang. Tahun 2027, produksi massal bakal dimulai. Pabrik Selo udah siap beroperasi di Bandung. Dengan tenaga kerja 100% anak bangsa, ini bukan cuma mobil. Ini simbol kebangkitan industri nasional dari Indonesia untuk dunia. Keraguan publik perlahan mulai retak ketika fakta-fakta baru bermunculan. Pemerintah tidak lagi berbicara normatif, tapi menyebut tahun, skema, dan pelaksana. Target 2027 ditegaskan berulang kali oleh Kementerian Perindustrian dan dikutip media internasional. Ini menjadi titik balik, karena untuk pertama kalinya, mobil nasional tidak sekedar disebut sebagai rencana jangka panjang, melainkan agenda dengan tenggat jelas. Disinilah narasi lama mulai berlawanan. Ini bukan mimpi, tapi proyek yang sudah masuk fase eksekusi. Eskalasi semakin terasa saat PT Pindad ditunjuk sebagai leading sektor. Banyak yang awalnya meremehkan, justru terkejut ketika menyadari rekam jejak Pindad. BUMN ini bukan pemain baru dalam teknologi manufaktur kompleks. Panser, kendaraan taktis, hingga alutsista berat berhasil diproduksi dan diekspor. Fakta ini memukul balik anggapan bahwa Indonesia tak punya kemampuan teknis. Jika kendaraan perang bisa dibuat mandiri, maka membuat mobil sipil bukan lagi hal mustahil. Selama ini Indonesia dianggap tertinggal, namun Pindad justru telah mengembangkan platform kendaraan listrik dan sistem penggerak modern. Proyek Maung EV menjadi bukti bahwa transisi teknologi sedang berjalan. Ini berlawanan dengan tuduhan lama bahwa mobil nasional pasti ketinggalan zaman. Justru arah yang dipilih Indonesia sejalan dengan tren global, elektrifikasi, TKDN tinggi, dan integrasi industri lokal dari hulu ke hilir. Di level regional, eskalasi konflik makin nyata. Media Malaysia dan ASEAN mulai membahas dampaknya, bukan lagi menertawakan idenya. Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, dan fakta bahwa pasar ini berpotensi diisi produk nasional sendiri menciptakan ketegangan baru. Pabrikan asing bisa kehilangan dominasi, sementara negara tetangga terancam tersisih dalam rantai nilai. Di titik ini, skeptisisme berubah menjadi kewaspadaan. Namun semua eskalasi ini mengarah pada satu pertanyaan penentu. Apakah proyek mobil nasional Selo benar-benar mampu menjadi game changer? Atau justru akan berhenti di tengah jalan saat diuji realitas pasar dan produksi massal? Jawaban itu kini mulai terlihat jelas. Proyek mobil nasional ini bukan sekedar simbol, tapi bagian dari strategi industri negara. Pemerintah telah memastikan skema produksi massal, bukan prototipe terbatas. Pindad disiapkan sebagai produsen inti dengan rencana pembangunan fasilitas manufaktur di Subang. Ini berarti Indonesia tidak menunggu investor asing memimpin, melainkan membangun kendali penuh dari desain hingga produksi. Di titik ini, mobil nasional berubah dari wacana politik menjadi mesin industri nyata. Mobil nasional Selo menjadi simbol bahwa Indonesia mampu mengunci industri strategisnya sendiri, seperti yang dilakukan negara maju. Jika proyek ini konsisten hingga 2027, maka kegagalan mobil nasional di masa lalu resmi terkubur. Yang lahir bukan sekedar mobil, tapi kepercayaan diri industri nasional, dan itu jauh lebih berbahaya bagi pesaing regional. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah ini awal kebangkitan industri nasional atau justru ujian paling berat bagi konsistensi negara?
waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal jelas, langkah ini sudah memaksa kawasan untuk memperhitungkan Indonesia secara berbeda. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama videonya di mana tahun 2027 Indonesia akan memproduksi massal mobil buatan dalam negeri atau buatan karya anak bangsa, yaitu mobil Selo. Ya, mudah-mudahan mobil buatan Indonesia ini dapat bersaing dengan produk-produk mobil-mobil luar ya, seperti buatan Jepang, Korsel maupun China. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi, kita jumpa kembali di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.